Ini adalah kufiyah atau kafiyeh atau semak yang dulu dipakai oleh orang-orang di gurun untuk menutup kepalanya, karena gurun itu kan panas ya, dan juga dipakai untuk menutup wajahnya kalau perjalanan di gurun yang ada badai gurun dan lain sebagainya. Nah, kain ini kemudian menjadi semacam ikon bagi Palestina gitu ya. Karena apa? Karena dulu setelah Palestina diusir dan dibantai oleh Israel di peristiwa Nakba itu, lama-lama mereka kemudian melawan yang terkenal dengan intifada, yaitu mereka melawan Israel pakai batu, pakai apapun gitu, dan mereka memakai kufiyah ini yang dililitkan di kepalanya seperti ninja gitu ya. Nah, waktu itu perlawanannya lumayan berhasil ya. Bahkan Israel tuh ngeri gitu. Karena apa? Mengingatkan mereka terhadap Nabi Daud atau King David, di mana bintangnya Nabi Daud aja dijadikan lambang Israel oleh mereka. Ini ada orang melawan dengan batu, dan mereka kala ini kan mengingatkan Nabi Daud yang melawan Goliat itu ya, dengan batu dan ketepel gitu loh. Nah, kemudian intifada itu menjadi ikon banget terhadap perlawanan Palestina. Kemudian kain ini atau kufiyah ini kemudian menjadi identik dengan Palestina itu. Apalagi kalau dililitkan seperti ninja itu ya. Nah, tahu nggak teman-teman bahwa kain kufiyah asli yang buatan Palestina itu sudah hampir punah. Hanya tinggal satu pembuatnya, yaitu Hirbawi. Yang lainnya itu adalah buatan Cina, buatan India, dan lain sebagainya yang dimasukkan ke situ. Karena apa? Ketika Israel terus menggusuri perumahan-perumahan warga Palestina, terutama di tepi barat, itu termasuk yang kena korban adalah pengrajin-pengrajin kufiyah. Jadi mereka semua tergusur, terusir, dan tinggal satu yang asli Palestina ya, yaitu Hirbawi. Nah, kalau yang lain tuh kan Cina, kayak ini nih buatan Cina. Ada juga yang warnanya putih begini. Nah, sekilas tampak sama gitu dan lebih murah. Makanya kemudian pedagang-pedagang di Yerusalem pun kemudian kalau menjual kufiyah ya yang buatan Cina itu atau buatan negara sekitar ya, atau India. Jadi yang asli Palestina itu tinggal satu, yaitu Hirbawi, dan dia mencoba terus bertahan di penggusuran-penggusuran dan pengusiran-pengusiran yang terjadi di sana. Kalau Hirbawi itu ada ini ya teman-teman. Ini kebetulan saya punya satu ini. Ya memang dibandingkan dengan yang dari Cina harganya bisa beda berapa ya? 10 kali lipat bahkan mungkin. Nih, Hirbawi original. Nah, sekarang dengan memanasnya eskalasi antara Hamas dan Israel atau Palestina dan Israel ini, Hirbawi juga terkena imbas ya teman-teman ya. Hirbawi sekarang nggak bisa mengirim keluar karena diblokade di mana-mana. Ini ada ininya penjelasannya juga. Kufiyah Hirbawi ini seolah-olah menjadi saksi bisu ya teman-teman, bahwa ternyata penjajahan Israel atas Palestina itu mengusir orang-orang Palestina dari tanah kelahirannya. Terbukti yang dulunya banyak orang membuat kufiyah, lama-lama tergusur dan tinggal Hirbawi ini sendiri gitu. Jadi Palestina tidak hanya kehilangan banyak sekali daerah-daerahnya atau tanah-tanahnya. Orang Palestina tidak hanya kehilangan rumah-rumahnya, tetapi kain kufiyah juga mulai ikut terusir dari Palestina gitu. Tinggal satu-satunya yaitu Hirbawi. Nah, ini kayak semacam menyimbolkan bahwa bagaimana bangsa Palestina terusir dari tanahnya itu sendiri, termasuk kufiyah yang asli Palestina ini yang merupakan simbol bangsa Palestina, yang juga simbol perlawanan Palestina. Ini tidak hanya dipakai oleh orang-orang Islam, tapi juga orang-orang Kristen yang ada di Palestina, juga Yahudi yang pro Palestina, Zionis juga memakai ini. Lengkapnya mengenai kufiyah Hirbawi ini saya pernah bikin video panjangnya di YouTube saya. Silahkan dicari di YouTube saya, Dunia Dian, video yang ini teman-teman ya. Di sana lebih lengkap pembahasan saya soal kufiyah Hirbawi ini.